Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali walaupun dalam kita ibadah online. Kita bersyukur, kita diberi tubuh yang sehat. Oleh sebab itu kita mau tetap semangat dalam menyembah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita angkat satu pujian penyembahan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk Tuhan
Tuhan di altar kudus-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku menyembah-Mu. Amin Yesus. Bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Engkau Allah yang layak kami agungkan, kami tinggikan, kami puji, kami sembah Tuhan. Kami mau masuk Tuhan di altar Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Walaupun kami Tuhan ibadah lewat online Tuhan, kami percaya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh saja Tuhan mengenyangkan, memuaskan seluruh jemaat-Mu, terlebih hati Tuhan yang kami sembah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kiranya Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang akan membawa pujian Tuhan, penyembahan. Kiranya urapan daripada kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memimpin kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Engkau juga Tuhan yang mengurapi Tuhan, baik pemimpin pujian, pemain musik, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan hanya urapan daripada Roh Kudus saja mengalir kepada kami semua Tuhan, dan memberkati kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terpuji nama Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau tetap semangat, kita mau terus menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kita angkat pujian, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
dalam kehidupan kita. Kita mau lanjut dengan pujian. Yesus itulah satu-satunya. Dia Allah yang selalu tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika kita datang dan berseru, Tuhan yang akan menolong dan campur tangan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita boleh diisi dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk
pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Amin, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami mau masuk di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau melihat tata kemuliaan-Mu yang begitu ajaib dan begitu mulia Tuhan. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau melawat kami, menaungi kami, menjaga kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Haleluya, Yesus. Engkau memulihkan kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Membuang sifat-sifat kami Tuhan yang kurang berkenan di hati Engkau Tuhan. Memperbaharui selalu kehidupan kami Tuhan. Menjadi anak-anak terang-Mu. Menjadi anak-anak yang selalu melekat dan dekat kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan yang selalu Tuhan melihat Tuhan Yesus dalam setiap apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Engkau Allah Tuhan Yesus yang begitu sempurna Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau diisi oleh kebenaran daripada firman-Mu. Bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap kata-kata yang keluar Tuhan boleh berasal daripada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menguatkan jemaat GPDI Kefas yang mendengar setiap Tuhan ucapan-ucapan dari hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan diisi Tuhan Yesus dengan firman-Mu. Kami boleh Tuhan melangkah Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, sucikan, kuduskan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa urapan daripada Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memimpin hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus.
Kami telah Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan Yesus yang luar biasa yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah berikan berkat yang luar biasa Bapa. Terpuji nama Yesus, terpuji namamu Yesus. Kami siap untuk mendengarkan daripada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di awal bulan yang baru, bulan Oktober, Saudara, kita tidak menyangka ya, kita sudah melalui semua ini hampir 1 tahun. Kita tahu hidup kita karena kemurahan Tuhan ketika kita bisa berjalan, hari demi hari kita bisa hidup. Dan kembali di awal bulan ini, kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima firman juga tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Dikuduskan oleh Yesus Kristus untuk berbuat baik. Dikuduskan oleh Yesus Kristus untuk berbuat baik. Mari kita buka Titus pasal 2. Akan saya bacakan ayat 11 sampai 15, Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Titus adalah seorang anak muda yang dipercayakan oleh orang tua rohaninya, yaitu Paulus, untuk melayani Tuhan, mengembalakan jemaat Tuhan. Dan yang kita baca di sini adalah dalam Titus ini orang-orang yang ada di pulau Kreta. Itu pulau yang ada di sebelah selatan dari kota Korintus, sebelah selatan dari Akhaya. Nanti kita lihat dengan kita melihat latar belakang atau keadaan situasi yang terjadi di pulau Kreta itu atau mayoritas penduduk dengan kehidupannya seperti apa. Di sini kita bisa mengerti betapa pentingnya nasihat yang harus disampaikan oleh Titus kepada orang-orang percaya yang sudah dipilih di Titus pasal 1 ayat-ayat awal itu. Dipilih untuk menerima keselamatan oleh Yesus Kristus. Ini juga sekaligus implikasi bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Tadi kita telah baca di ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Beritakan, nasihati, yakinkan orang. Beritakanlah semuanya itu. Apa yang harus diberitakan? Semua itu tentu apa yang sudah ditulis oleh Paulus kepada Titus. Dan khususnya yang kita lihat dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi dalam perikop ini. Apakah yang dimaksud semua itu, khususnya di perikop ini, yang harus diberitakan, bahkan dinasehati dan juga diyakinkan. Yang pertama adalah di ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini harus diberitakan, harus diyakinkan. Kalau kasih karunia Allah telah nyata. Apakah kasih karunia Allah yang telah nyata itu? Dalam ayat 13 kalimat terakhir dan ayat 14. Penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang pertama harus diberitakan, harus diyakinkan bahwa kasih karunia itu dari Allah sudah nyata. Buat orang-orang yang akan Titus layani. Sudah nyata, telah terjadi. Yaitu pada saat Yesus Kristus menyerahkan dirinya. Disalib, mati, dikuburkan, lalu bangkit. Dia menyerahkan dirinya. Disitulah peristiwa kasih karunia Allah telah nyata. Sebagaimana kita peringati lagi ya hari ini. Dan di situ dalam pembacaan kita, apa sih tujuan Yesus dalam dia menyerahkan dirinya, atau kita tahu dia mati. Tujuannya adalah di ayat 14 yang telah menyerahkan dirinya, tadi sudah kita baca ya, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Yesus menyerahkan dirinya yang sudah terjadi, telah nyata. Dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Membebaskan dari segala kejahatan. Perlu diyakinkan untuk jemaat-jemaat yang ada di Pulau Kreta ini, di bawah pimpinan Titus, dan ada para penatua lainnya. Seperti di pasal 3 juga Titus ini, ayat 3 dan seterusnya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Ayat 7-nya, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Itu perlu diyakinkan lagi. Kematian Yesus itu melepaskan kita dari segala kejahatan. Dan itu yang diingatkan oleh Paulus kepada Titus, sebagaimana jemaat-jemaat itu hidup dahulu dalam kejahilan, dan seterusnya itu ayat 3. Tapi ayat 4 dan seterusnya, karena kemurahan Allah oleh juru selamat, tentu mereka dari kejahilan, kejahatan, sekarang mereka berpindah kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan, yaitu kehidupan kekal. Itu yang harus diyakinkan lagi. Itu loh, kasih karunia Allah telah nyata. Yesus sudah mati membebaskan kita semua dari kejahatan-kejahatan. Nah, ingat nggak? Dulu kita pernah melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Dan oleh Yesus kita sekarang dibebaskan. Kenapa harus diyakinkan terus, harus diberitakan ini? Sebab saudara, orang-orang Kreta di situ, di pulau ini, memang mayoritas kehidupan penduduknya melakukan kejahatan. Coba kita lihat di pasal 1-nya. Ini contoh kejahatan itu. Pasal 1 ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Bahkan nabinya sendiri itu mengakui dan dikatakan kesaksian itu benar. Orang Kreta adalah orang-orang yang pembohong, orang-orang yang pelahap, yang malas, dikatakan binatang buas. Jadi saudara, ya itulah kejahatan orang Kreta di ayat 16-nya, pasal 1. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara lihat itu. Orang-orang beriman yang sudah dipilih diselamatkan di Pulau Kreta ini
mereka menghadapi lingkungan yang dimana mayoritas orang-orang di sana hidup seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Keji, durhaka, tidak berlaku yang baik, mereka pembohong. Di tengah kondisi itu, sebab itu perlu Paulus kasih tahu Titus yang masih muda ini, itu yakinkan mereka, beritakan ini. Kamu yang sudah diselamatkan, kamu tuh sudah menerima kebebasan dari kejahatan itu. Melalui kematian atau penyerahan dirinya Yesus Kristus. Kamu sudah dibebaskan dari penduduk-penduduk lainnya kehidupannya, kejahatan mereka. Kamu itu sudah berbeda. Jadi itu yang pertama, bagian pertama yang harus diberitakan, diingatkan, kasih karunia telah nyata. Yesus membebaskan dari segala kejahatan. Kemudian juga apa sih maknanya yang dikatakan lewat Titus ini tentang Yesus sudah menyerahkan dirinya. Yang kedua adalah di ayat 14 sama, membebaskan dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya umat yang rajin berbuat baik. Menguduskan bagi dirinya. Purify, dimurnikan, dibersihkan untuk dirinya, untuk Yesus. Tadi memang umat yang dipilih ini memang akan hidup untuk Yesus. Dia berbeda. Mereka berbeda dari mayoritas pada umumnya. Dan di situ ditekankan juga bagi dirinya umat yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Itu juga yang beberapa kali muncul. Misalnya di pasal 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Yang sudah percaya, sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang baik. Ayat 14-nya pasal 3. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Itu perlu terus dinasehati kepada mereka. Perlu diberitakan. Kamu sudah bebas dari segala kejahatan oleh karena Yesus menyerahkan dirinya. Dan sekaligus Yesus itu lewat kematiannya mempersiapkan kamu. Untuk dirinya, untuk Yesus, kamu sebagai umat yang rajin berbuat baik. Itu tujuan Yesus sudah menyerahkan dirinya. Itulah bentuk kasih karunia telah nyata buat orang-orang Kreta yang dipilih, diselamatkan melalui atau di dalam Yesus Kristus. Dan kenapa mereka harus terus dinasehati hal ini? Ya sebab seperti tadi dalam pasal sebelumnya ya, yang kita sudah baca di pasal 1 ayat 12. Nabi mereka sendiri pernah berkata mereka itu pelahap yang malas. Pelahap yang malas. Sebab itu nasihatinya, diingatkannya, dinasehati, Yesus tuh mati supaya kamu jadi rajin. Kamu yang diselamatkan, kamu harus rajin. Beda dengan mereka umumnya yang belum diselamatkan. Mereka itu pelahap malas, tapi kamu rajin. Dan rajin berbuat baik. Sebab tadi juga di pasal 1 ayat 16-nya, mereka itu tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Di tengah orang-orang di Kreta tidak sanggup berbuat baik, maka dinasehati supaya penduduk Pulau Kreta melalui Titus yang membimbing mereka untuk mereka rajin berbuat baik. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan untuk Kristus. Mereka harus berbeda dengan mayoritas penduduk yang ada di Kreta waktu itu. Kalau mereka penduduk di situ malas, tidak berbuat baik, hai penduduk Kreta yang sudah diselamatkan, kamu harus rajin dan rajin berbuat baik. Puji Tuhan. Itu bagian pertama.
Apa yang harus diberitakan, harus diyakinkan, dinasihati? Tadi kasih yang pertama, kasih karunia Allah sudah nyata lewat Yesus menyerahkan dirinya. Sehingga kamu bebas dari kejahatan dan kamu harus rajin berbuat baik. Sekarang kedua, apalagi yang harus diberitakan? Diberikan nasihat, diyakinkan. Yang kedua di ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang kedua adalah yang harus terus diberitakan, dinasehati adalah bagaimana Allah itu dalam kasih karunia-Nya mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bagian dua ini, yang awal yang pertamanya adalah harus tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Kefasikan dan keinginan duniawi. Salah satu contoh hubungannya kefasikan mereka dengan keinginan duniawi, salah satu contohnya adalah di pasal 1 ayat 11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Di kereta itu sudah penduduknya mayoritas jahat, ada lagi orang-orang yang kelakuannya begini. Orang-orang yang coba menyesatkan, mengacau. Dan di ayat 11, untuk mendapat untung yang memalukan. Untung yang memalukan. Itu harus ditinggalkan. Orang-orang ini, mereka melakukan kefasikan. Tadi ya, mengacau keluarga, mengajar yang tidak-tidak. Itu kan melakukan kejahatan, berarti kefasikan. Untuk dapat untung. Itu untuk kepuasannya sendiri. Kalau kita lihat Yudas, surat Yudas, di situ juga ada hubungannya. Kefasikan dan keinginan duniawi. Yudas ayat 15 dan 16. Yudas 1 ayat 15 dan 16. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik. Nih, orang-orang fasik, perbuatan fasiknya ya. Yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Lihat ini, apa yang mereka lakukan ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Mulut mereka, omongan mereka melakukan perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Lihat, hampir mirip kan? Tadi Titus 1 ayat 11. Mereka mengacau. Di ayat 10-nya, omongan yang sia-sia. Dengan omongan yang sia-sia. Menyesatkan pikiran. Dan tujuannya yaitu untuk mendapat untung. Untung yang memalukan. Ini juga di Yudas, ini orang fasik mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Ada hubungan dengan omongannya. Dan tujuannya menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jadi itu, hubungan kefasikan dan keinginan dunia. Yaitu dalam hal ini, berbuat yang salah, yang jahat, yang fasik. Untuk mendapatkan keuntungan. Nah itu yang dinasihatkan. Kita dididik untuk tinggalkan hal-hal seperti itu. Tidak salah untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi saudara yang bisnis, usaha, berdagang. Tapi yang keliru adalah kalau caranya dengan menjilat orang. Dengan berkata-kata yang sia-sia, yang tidak benar. Sampai tadi mengacaukan keluarga demi keluarga. Mendapat untung dengan cara yang memalukan. Atau dengan kata lain, orang-orang yang cari keuntungan dengan mengorbankan orang lain untuk kepuasan diri sendiri.
Itu harus ditinggalkan. Kita dididik oleh firman Tuhan. Mari tinggalkanlah cara-cara yang fasik seperti itu. Betul saudara perlu dalam usaha untuk untung. Tapi jangan sampai saudara menghancurkan kehidupan orang lain. Menghancurkan kehidupan keluarga yang lain. Demi engkau untung dan hidupmu puas. Itu sangat memalukan. Dan kita dididik untuk meninggalkan hal-hal seperti itu. Tentu saudara bisa merenung, berpikir kira-kira selama ini apa yang saya lakukan seperti itu atau tidak. Apakah ketika saya mendapatkan sesuatu, keuntungan, itu rupanya membebani orang-orang lain justru. Merusak kehidupan mereka. Merusak kehidupan rumah tangganya. Itu harus ditinggalkan. Kemudian apalagi? Didikan dari firman Tuhan. Yaitu tadi ya, supaya kita hidup. Jadi itu yang ditinggalkan. Tadi kefasikan dan keinginan dunia. Dalam hubungannya soal cari untung yang tidak benar. Nah sekarang itu ditinggalkan. Sekarang kita hidup. Selama di dunia ini kita hidup adil, bijaksana, dan beribadah. Bapak Ibu bisa baca pasal 2 ayat 1-9. Di situ Titus 2 ayat 1-9. Lihat mengatur tatanan kehidupan yang bijaksana, yang adil, termasuk juga beribadah. Ditekankan di situ. Yang kita bisa simpulkan itu mencakup kehidupan pribadi orang itu, pribadi keluarganya, lalu relasi sosial dengan orang tua, dengan orang muda, termasuk juga dalam kehidupan yang dunia pekerjaan. Kan mereka tadi dinasihati untuk rajin berbuat baik ya. Dunia perbuatan mereka sehari-hari lah, seperti itu. Itu yang sekarang harus dihidupi. Adil, bijaksana, dan beribadah. Ya korelasinya dengan kehidupan kita sekarang Bapak Ibu sama ya. Mari jangan kendor untuk beribadah. Jangan pernah kita kendor untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun situasi kita seperti ini dan kita memang dibatasi. Tapi jangan itu membuat kita tawar hati. Jangan membuat kecewa. Kita bersyukur kita masih bisa secara online di rumah masing-masing ataupun onsite meskipun terbatas. Dan jangan pernah kendor dalam kita melakukan firman. Ingat ya, kan beribadah, ibadah itu bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, upacara keagamaan, bukan. Tapi seperti di Roma, ibadah itu juga mencakup seluruh kehidupan kita. Yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, itu ibadah. Makanya di pasal 2 ayat 1-9 tuh ada mengatur. Gimana sih kehidupan kita sebagai pribadi, dalam rumah tangga, keluarga, dalam berelasi kepada orang yang lebih tua atau orang yang muda, juga dalam dunia pekerjaan. Itu saudara silakan lihat pasal 2 ayat 1-9. Makanya tetap antusias, tetap senang untuk kita hidup di dunia ini, kita beribadah, hidup bijaksana dan adil. Memang beberapa waktu yang lalu, beberapa hari lalu, saya sempat konsultasi saudara lewat istri ke Ibu Retno ya. Ya ini jadi ada hubungannya saudara. Karena sehubungan dengan beberapa hamba Tuhan lagi meninggal, dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga. Seingat saya di minggu ini ada tiga hamba Tuhan dan ada seorang jemaat juga aktivis. Jadi ada 4 orang yang meninggal. Lalu ya kita mendengar juga apa yang kita doakan ya. Bagaimana keadaan Om Roy juga dalam keadaan yang sedang sakit. Nah sebenarnya karena saya juga sedang merasakan hal itu bahkan sudah cukup lama. Nah, karena tadi ya itu semua
terjadi situasi itu, informasi yang kita dapat, lalu itu cukup mempengaruhi pikiran. Tapi bersyukur Tuhan yang memberikan firman ini juga kepada saya secara pribadi. Mari di dunia ini tetaplah beribadah, tetap persembahkan tubuhmu. Tetap mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Jangan dipengaruhi keadaan ya seperti itu ya, seperti penduduk kereta pada umumnya. Jangan ngelihat kejadian-kejadian mereka, tapi hidup kita. Nggak usah terlalu menilai fakta-fakta yang kita alami. Yang kadang bisa membuat kita jadi kendor. Tapi dinasihatkan oleh firman, ayo tetap setia, tetap mau beribadah. Kita dididik, namanya juga dididik oleh Tuhan. Dalam kitab yang lain, sebagai anak yang dikasihi, ada didikan. Ada kalanya kita salah, kita kurang, kita dididik untuk menjadi benar, menjadi bertambah yang baik dan yang benar. Sama, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, kita selalu diproses oleh Tuhan. Jadi bersyukur, puji Tuhan. Ketika belajar firman ini, tentu secara pribadi dikuatkan, iya, kenapa sih? Kalau cuma lihat-lihat keadaan saya, keadaan tubuh saya, atau apa yang saya rasakan. Tapi mau tetap beribadah melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga, ini juga jadi menjadi landasan kita. Memang gak mudah kalau lingkungan sekitarnya itu justru menarik kita opposite menjadi pribadi yang sebaliknya. Tadinya harusnya kita mentaati, kita setia beribadah. Tapi orang-orang di sekitar itu begitu menarik kita karena sosial ya, lingkungan itu sangat pengaruh memang bagi manusia. Untuk kita justru sebaliknya, termasuk keadaan-keadaan kita ya. Keadaan fisik kita. Membuat kita rasanya, lebih mau menjauh dari firman Tuhan. Nah, sebab itu bagian ketiga, ini yang harus diberitakan oleh Titus. Ini harus diyakinkan. Bahwa landasan, kenapa sih kita mau terus dididik oleh Tuhan? Untuk meninggalkan tadi kefasikan dan keuntungan yang keinginan duniawi. Lalu mau kita hidup adil, bijaksana, dan beribadah. Landasannya adalah di ayat 13-nya, Titus pasal 2. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, puji Tuhan. Landasan kita mau tetap dididik oleh Tuhan, meninggalkan yang jahat, melakukan yang baik, adalah karena kita punya pengharapan. Dan kita menantikan penggenapan pengharapan kita itu. Yaitu saat Yesus menyatakan dirinya, juru selamat itu menyatakan dirinya. Jika kita akan bertemu dengan dia, ia datang kembali. Itu yang menjadi landasan. Itu yang harus menjadi keyakinan. Itu yang harus diberitakan. Nasihati. Kalaupun orang-orang sepertinya menarik kita jauh dari Tuhan, keadaan kita pun, visi kita, menurut pemikiran kita ini seolah-olah membuat kita maunya menjauh atau kecewa dari Tuhan. Tapi mari kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagaimana penduduk di situ yang sudah diselamatkan. Kalau kita mau tetap rajin berbuat baik, tetap dalam dunia ini kita adil, setia, bijaksana, tidak seperti mayoritas orang-orang pada umumnya, kita tetap beribadah. Kenapa? Karena alasan kita punya harapan di masa depan. Sehingga kenyataan kita saat ini itu tidak menghambat pertumbuhan rohani kita. Situasi yang terjadi di sekitar kita tidak menghambat kita untuk tetap senang melakukan firman Allah dengan penuh kasih. Kenapa? Karena kita punya masa depan. Punya pengharapan masa depan kita akan dimuliakan saat Yesus datang kembali. Dan di situ dicatat yang penuh bahagia.
pengharapan kita yang penuh bahagia. Kiranya itu menjadi tonggak yang selalu kita ingat untuk kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Meskipun banyak orang kecewa dengan Tuhan, meskipun banyak orang menyalahkan Tuhan, meskipun banyak orang akhirnya menyerah, saya sudah tidak mau lagi berbuat baik, saya tidak mau lagi beribadah. Tapi kita tidak seperti orang-orang yang diselamatkan di kereta ini. Kita menjadi pribadi yang rajin berbuat baik, tetap beribadah, hidup adil, setia, meninggalkan yang jahat. Sekalipun kita ada di tengah situasi seperti itu. Bahkan keadaan kita juga sepertinya menarik kita untuk kita menjauh. Tapi kita tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita punya masa depan yang penuh dengan bahagia. Puji Tuhan. Penuh bahagia. Selama di dunia penderitaan itu ada. Nanti saat Dia datang kembali, full penuh dengan kebahagiaan. Kita terima bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulannya, jemaat Tuhan, mari jangan terpengaruh baik keadaan yang kita alami maupun lingkungan sekitar kita. Keadaan yang kita alami tentu yang bermakna mau menarik kita jadi hal yang buruk, yang negatif, berpikir yang negatif. Mari, jangan terpengaruh penduduk mayoritas seperti apa. Tapi mari kita mau lakukan terus dengan penuh semangat, antusias, dengan senang hati, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Apa yang Tuhan selalu firmankan untuk kita, kita mau lakukan terus. Beribadah, hidup adil, hidup setia. Dasarnya adalah kita menjalani hidup ini karena Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya buat kita. Sehingga kita dibebaskan dari kesalahan, kejahatan. Kita dilahirkan kembali. Dan juga ingat, kita ada pengharapan di masa yang akan datang. Saat Ia menjemput kita kembali menyatakan dirinya. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang penuh bahagia. Puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, persiapkan dirimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari para kepala keluarga, Tuhan yang melayakkan kami semua untuk melayani setiap anggota keluarga kami masing-masing. Layakkan kami Tuhan. Mari para kepala keluarga, saudara boleh membagikan tubuh dan darah Yesus itu kepada anggota keluarga masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tubuh Yesus dengan tangan kita ke atas. Kami mengucap syukur Yesus buat tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Mari layakkan kami untuk kami makan tubuh-Mu ini. Dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Yesus ini dengan tangan kita ke atas. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Darah perjanjian baru yang termeterai bagi kami. Darah yang menghapuskan setiap noda pelanggaran kami.
Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Layakkan kami Yesus untuk menerima darah-Mu ini. Dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau layak disembah. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau yang menguduskan kami. Engkau telah memilih kami bagi Engkau Tuhan. Kami ini adalah milik-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hidup berbeda dari orang pada umumnya Tuhan. Yang masih hidup dalam dosa pelanggaran. Kami mau mengandalkan Engkau. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Kematian-Mu yang sudah membebaskan kami dari kesalahan kami. Kami sekarang hidup bagi Engkau, hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab itu segala firman-Mu kami mau terima dan kami mau lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Apapun keadaan yang kita sedang alami, lihatlah firman. Dia tetap mendidik kita untuk kita tetap hidup adil, bijaksana, dan beribadah. Mari, kiranya segala keadaan yang menimpa kita itu tidak mengurangi niat kasih kita kepada Tuhan untuk melakukan firman-firman-Nya. Puji Tuhan. Ya Yesus, Engkau yang mendidik kami. Engkau yang terus menguduskan kami Tuhan. Sebagai milik-Mu, terima kasih. Sebab kita tahu jemaat, oleh karena kematian Yesus pun yang menyelamatkan kita. Kita punya pengharapan. Kita menantikan penggenapan pengharapan itu, yaitu saat Dia menyatakan dirinya kembali. Saat Ia datang kembali, itu adalah momen yang penuh dengan bahagia buat kita. Untuk seterusnya, haleluya, haleluya, haleluya. Itulah yang menjadi landasan kita jemaat. Untuk kita tetap mau setia beribadah, setia melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Bapa, kami mengerti Tuhan. Kami mengerti dari firman-Mu, haleluya. Kami tidak mau terpengaruh lingkungan sekitar kami, keadaan dunia saat ini yang sedang dalam pandemi. Kami juga tidak mau terpengaruh keadaan fisik kami sekalipun sebagai manusia yang terbatas di dunia ini. Kami tidak mau terpengaruh dengan penderitaan yang kami alami, masalah-masalah. Kami mau tetap beribadah kepada Tuhan.
Kami mau tetap melakukan firman Allah, hidup sesuai apa yang Kau kehendaki Tuhan sebagai umat-Mu. Terima kasih karena kami tahu akan tiba waktunya penggenapan pengharapan kami melihat Engkau Tuhan. Hari yang penuh bahagia yang dinantikan oleh kami umat-Mu yang percaya, yang sudah Engkau selamatkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kiranya kekuatan dari firman Allah ini yang dihembuskan oleh Roh Kudus dalam hidupmu itu akan menguatkan kita semua jemaat Tuhan, menghibur kita, dan terus memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita, menuntun dalam kebenaran. Sampai kita serupa dengan Kristus, tidak bercacat celah, sempurna, kudus. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah didikan Engkau dalam hidup kami. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, untuk menghantar kami sampai kami melihat penggenapan pengharapan itu. Kehidupan kekal bersama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. 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 Bapa di sorga, kami terus berdoa buat pemerintah kami. Tambahkan hikmat kepada mereka untuk boleh melahirkan kebijakan, membuat sebuah keputusan, bahkan keputusan-keputusan yang lainnya Tuhan, untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kami tahu mereka juga kewalahan Tuhan menghadapi pandemi ini. Dan kiranya pandemi ini membawa pemerintah kami, bahkan seluruh rakyat, sadar akan kehidupannya, bahwa mereka sangat membutuhkan pribadi yang berkuasa, yang bisa melenyapkan virus ini, bahkan bisa melindungi bangsa rakyat. Dan tidak ada satu pribadi pun yang bisa melakukannya. Hanya Engkau sendiri Tuhan, yang sudah menciptakan dunia, yang sudah menyelamatkan kami. Kiranya masyarakat dan kami pemerintah bergantung kepada Engkau Tuhan. Mari berkati usaha mereka. Jerilah para medis kami, dokter, suster, perawat, bahkan tenaga-tenaga relawan yang membersihkan Tuhan. Kebersihan-kebersihan, bahkan penggali-penggali kuburan. Tugas mereka begitu berat di hari-hari ini. Berikan mereka daya tahan tubuh yang baik Tuhan. Kekuatan dari Tuhan, terlebih keselamatan dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, mereka boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. TNI dan Polri juga yang terus menjaga keamanan. Mereka boleh sehat terus. Sabar terus Tuhan dalam mengayomi masyarakat. Di kota kami, kota dan Kabupaten Bandung, kiranya masyarakat tetap hidup damai satu dengan lainnya. Tetap sabar dalam menjalankan segala peraturan pemerintah. Mari Tuhan, perbaikilah kondisi kota kami, supaya semakin menurun angka-angka yang tertular virus COVID-19. Semakin menurun angka-angka kematian akibat virus ini. Mari Tuhan, segala sesuatunya kami hanya bisa berharap kepada Engkau, bermohon kepada Engkau Bapa yang punya kehendak sempurna yang jadi. Supaya Engkau yang dipermuliakan. Dan juga kami semua jemaat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai firman Allah. Roh Kudus tuntun kami. Dan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, pendidikan studi kami, Tuhan, kami sudah lihat dari firman Tuhan. Kami tidak mau mencari untung yang memalukan. Untung yang justru merugikan orang lain, Tuhan. Tidak, Tuhan. Tapi kami mau dalam pekerjaan, dalam pendidikan kami ini jujur, melakukan dengan sepantasnya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerja, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena daripadamu-lah kami menerima upah itu, Bapa. Terima kasih. Karena itu Engkau terus memberikan kami damai sejahtera, ketenangan. Meskipun di tengah situasi pandemi, kami boleh tetap belajar dengan baik, bekerja dengan baik. Ketika kami bertemu dengan orang-orang secara komunal juga, kami mohon
perlindungan Tuhan terus dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga bagi orang-orang lain yang bertemu kami. Benar-benar kami melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berguna bagi banyak orang. Dan itu akan memuliakan Bapa di sorga. Ya Tuhan, pakai kami terus Tuhan. Sebagai terang Tuhan yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Yang akan semakin terlihat oleh orang-orang Tuhan. Pakailah kami sebagai saksi Tuhan di tengah situasi seperti ini. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami butuhkan jemaat Tuhan, pribadi dan keluarga kami, Tuhan yang cukupkan. Terima kasih. Setiap kegiatan ibadah kami, doa-doa kami Tuhan, sekalipun online di rumah masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan itu nyata. Karena Tuhan maha hadir, maha kuasa, tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap pelayan Tuhan yang melayani. Bahkan Engkau yang memuaskan setiap jemaat yang datang berdoa bersama. Karena kami mencari Engkau, membutuhkan Engkau. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan mereka. Terus Tuhan buat Ibu Ita, buat Bapak Fajar, Bapak Simangunsong. Darah Yesus Kristus memulihkan, menyembuhkan mereka. Dan berikan terus kesabaran, ketekunan bagi keluarga yang merawat, istri, anak-anak, mantu. Berikan terus kesabaran Tuhan. Seperti firman Tuhan, tetap menjaga melakukan segala sesuatu karena punya akhir yang sangat indah, bahagia ketika Tuhan menyatakan diri. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau pulang kembali. Mereka sudah berjerih lelah dan mereka sudah sekarang beristirahat dari jerih lelah mereka. Sudah menerima kemuliaan Tuhan bertemu dengan Engkau. Tuhan hiburkanlah keluarga-keluarga mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang dipanggil pulang juga, Tuhan hiburkan keluarga mereka. Dan jadikan momen seperti itu untuk keluarga mereka semakin bercahaya di tengah dunia ini. Tuhan yang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang tetap memberkati anak-Mu yang terus memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan di tengah pandemi seperti ini. Di tengah ada pemotongan gaji, ada yang di rumah, tapi mereka tetap mau berupaya melakukan kehendak Tuhan. Bapa, berkatilah, curahkanlah pemberian-pemberian yang baik daripada Engkau Bapa. Halaukan segala hal yang bisa merugikan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Sampai penggenapan pengharapan itu menjadi bagian kita yang penuh dengan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya kepada Yesus, kepada firman-Nya, berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.